Bismillahirrohmanirrohim. Hakikat Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan ini, penulis berusaha untuk menyampaikan pemahaman tentang hakikat dari kalimat yang sangat indah, yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Yang mana kalimat Bismillahirrohmanirrohim memiliki makna yang sangat mulia. Dan saking karena sangat mulianya kalimat ini, hingga ada suatu pernyataan yang mengatakan bahwasanya segala amal yang tidak diawali atau didasari basmalah tertolak. Artinya, sebanyak dan sebesar apapun amal yang diperbuat oleh seorang tidak akan pernah sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bila tidak diawali didasari dengan Bismillahirrohmanirrohim. Mengingat begitu sangat pentingnya Bismillahirrohmanirrohim dalam pengabdian seorang hamba kepada Allah, mendorong penulis untuk mengupas dan menjabarkan hakikat kalimat Bismillahirrohmanirrohim semampu ilmu yang penulis fahami dan mengerti, yang Allah telah limpahkan anugerah kepada penulis. Bismillahirrohmanirrohim bila disimak dari sudut bahasa bermakna dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemahaman secara bahasa dengan apa adanya inilah yang saat ini paling banyak berkembang di anut masyarakat di bumi Indonesia, bahkan mungkin di dunia internasional. Sehingga pemeluk agama Islam hingga saat ini belum mampu menjadi khalifah fil ardi dan juga belum bisa mampu menjadikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Padahal jumlah umat Islam saat ini sungguh sangatlah besar. Selain akibat dari hanya memahami yang tertulis, tersurat yang apa adanya tanpa mendalami hakikat Bismillahirrohmanirrohim, secara sebenarnya inilah bisa menjadikan seseorang secara individu yang sudah mengaku beragama Islam tapi perilakunya belumlah mencerminkan perilaku yang Islam. Sebagai contoh, seorang mau mencuri mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim padahal jelas-jelas itu perbuatan maksiat. Seorang sebelum ke kantor atau memulai pekerjaan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim tetapi tetap saja masih melakukan korupsi atau perbuatan maksiat lainnya. Bahkan yang lebih memprihatinkan, ada sebagian orang yang beragama Islam yang menduduki suatu jabatan di pemerintahan ataupun swasta berjanji atas nama Allah dengan diawali membaca Bismillahirrohmanirrohim, tetapi perbuatannya sungguh sangat merusak tatanan dan keadilan. Ini banyak dilihat dibuktikan dengan marak dan banyaknya tontonan yang menyajikan segolongan pemimpin yang tidak amanah. Selain itu juga masih banyak orang yang dengan mudah menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan tertentu dengan didahului membaca atau mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Ya, itulah kenyataan yang saat ini terjadi. Di dunia internasional tidak kalah bergejolaknya, bahkan sesama muslim saling menggempur dan saling membunuh tanpa mengenal belas kasihnya karena dorongan pembenaran akidah atau kepentingan tertentu yang belum tentu merupakan kepentingan dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengumandangkan Allahu Akbar dengan gagah, mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim dengan lembut hanya untuk saling membunuh sesama muslim. Bila melihat kenyataan yang terjadi seperti sekarang ini, penulis yang mungkin masih jauh dari kesempurnaan ilmu agamanya tentang Islam merasa miris hati hingga sampai meneteskan air mata melihat kenyataan yang terjadi pada umat yang mulia ini, yang notabene umat yang diberi hak Allah untuk memimpin dunia, khalifah fil ardi, dan juga mensejahterakan semesta alam rahmatan lil alamin. Dengan senantiasa bermohon keridhaan Allah dan hidayahnya, marilah mulai merenungkan, memahami agar mengerti apa yang penulis sampaikan. Pemahaman Bismillahirrohmanirrohim di bawah ini, pemahaman ini penulis sampaikan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan selainnya, tidak untuk diperdebatkan. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Bila mau mendalaminya secara hakikat, kita insya Allah akan menemukan pemahaman ilmu yang sangat mulia. Di sini penulis akan mulai menguraikan secara sederhana hakikat dari kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Dalam kalimat Bismillahirrohmanirrohim terdapat kata atau kalimat yang maknanya sebagai berikut. Bi dengan hakikat dengan adalah syarat cara. Berarti Allah dalam kehidupannya haruslah memiliki cara atau syarat dalam pengabdiannya kepada Allah agar amal perbuatannya diterima atau sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ismu, hakikat ismu adalah nama, paham, ilmu. Bermakna hamba Allah harus memiliki faham atau ilmu yang tepat yang dapat membimbingnya agar amal perbuatannya sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil. Bermakna Allah yang Maha Adil sebagai tujuan daripada pengabdian. Berarti manusia harus berbuat adil dalam kehidupan ini sebagai pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengasih, hakikatnya adalah Allah memiliki sifat pengasih, suka memberi, sosial. Bermakna bahwa hamba Allah harus memiliki jiwa sosial yang tinggi dalam kehidupannya sebagai pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyayang, hakikatnya adalah Allah memiliki sifat penyayang. Bermakna bahwa hamba Allah harus memiliki sifat yang rendah hati, tidak membeda-bedakan manusia, menghormati harkat dan martabat manusia dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila diambil kesimpulan, makna kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah ilmu Allah yang kita kerjakan dengan cara berbuat adil dan kasih sayang. Jadi amal yang sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu amal yang diperbuat dengan didasari rasa keadilan dan kasih sayang. Nah, yang jadi pernyataannya, 1. Apakah kita hamba Allah sebagai pribadi sudah berbuat adil dan kasih sayang terhadap diri kita sendiri? Apakah kita sudah menghormati dan menghargai harkat dan martabat diri kita sendiri? 2. Apakah kita hamba Allah sebagai individu makhluk sosial sudah berbuat adil dan kasih sayang terhadap orang lain? Apakah kita sudah menghormati dan menghargai harkat dan martabat orang lain? 3. Apakah kita hamba Allah sebagai aliran golongan sudah berbuat adil dan kasih sayang terhadap golongan aliran lain? Apakah kita sudah menghormati dan menghargai harkat dan martabat golongan aliran lain? 4. Apakah kita hamba Allah sebagai pemimpin sudah berbuat adil dan kasih sayang terhadap orang yang kita pimpin? Apakah kita sudah menghormati dan menghargai harkat dan martabat orang kita pimpin? 5. Apakah kita hamba Allah sebagai negara sudah berbuat adil dan kasih sayang terhadap negara lain? Apakah kita sudah menghormati dan menghargai harkat dan martabat negara lain? Marilah dengan Bismillahirrahmanirrahim, penulis mengajak agar masing-masing individu, golongan, pemimpin, atau negara berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai wujud pengabdian terindah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampilkanlah yang terbaik yang berbismillahirrahmanirrahim, niscaya yang lebih banyak menjalankan bismillahirrahmanirrahim yang akan jadi pemenang. Dan jika setiap diri, individu, golongan, pemimpin, atau negara memahami bismillahirrahmanirrahim dan menjalankan, insya Allah ajaran Islam yang mulia ini akan bisa benar-benar menjadi rahmatan lil alamin, karena semesta alam dipenuhi ajaran keadilan dan kasih sayang. Selamatlah Islam dan damailah semesta alam. Harapan penulis, mudah-mudahan tulisan ini dapat menjadikan kita sebagai hamba yang semakin dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya bila ada kesalahan tulisan atau kurang jelas dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin.